Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullahu Allah. Kembali saya dari tim Rajawali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan tabir identitas sang satria. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan argumentasi tentang pentingnya kemampuan akademis dari seorang SP. Kali ini saya akan menyampaikan pentingnya kemampuan pemahaman agama terkait SP itu. Indonesia ini, di tanah Nusantara ini, Islam merupakan mayoritas dengan berbagai pemahamannya, walaupun tidak sama, tapi pada prinsipnya Islam sebagai mayoritas. Itu fakta. Maka untuk bisa memimpin yang mayoritas agama Islam menjadi suatu hal yang mutlak. Seorang pemimpin SP itu harus menguasai hal-hal yang terkait dengan agama. Jadi seorang SP itu memang harus menguasai, harus memahami terkait dengan Al-Quran, kandungan Al-Qurannya, dan seluruh makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi bukan hanya hafal 1-2 surat atau 1-2 juz. Ini bukan masalah hafalan. SP juga harus menguasai grammar bahasa Arab atau nahwu shoroh, kemudian balago, mantek, bayan, supaya bisa memperjelas atau menjelaskan struktur-struktur yang terkait dengan agama dalam bahasa Arab. Yang ketiga, SP juga harus memahami ilmu fikih yang cukup. Yang saya pahami, kemungkinan SP akan menggunakan pemahaman fikih dengan mengambil pemikiran-pemikiran dari Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, jadi kualifikasi seorang SP itu memang sangat tinggi. Kelasnya itu sangat tinggi karena SP itu secara intelektual dia memang harus mempunyai kemampuan akademis yang tinggi. Secara religi dia harus memiliki kemampuan pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning juga harus memahami itu. Dan dari aspek spirit, seorang SP ini harus sudah menjelajahi 9 lapis langit. Saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, SP penjelajah 9 lapis langit. Nah, jika spiritnya belum tembus ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya, baru bermain-main dengan wilayah metafisik, maka kualifikasinya kalau menurut saya tidak masuk. Jadi memang dibutuhkan kualifikasi yang tinggi untuk seorang calon pemimpin Nusantara dan juga sekaligus seorang pemimpin dunia. Nah, dari situlah sebenarnya saya mundur jadi SP karena tidak kuat membayar SPP. Jadi saya bukanlah SP, bukan, dan memang bukan. Kualifikasinya memang ngeri. Kemudian apa yang saya gambarkan ini merupakan sebuah gambaran dalam tataran yang sangat ideal. Dari satu sisi realis, tapi sisi lainnya ideal. Ideal untuk seseorang sosok dan realis dalam aspek pencapaiannya gitu.
Jadi seorang pemimpin yang memahami akademik itu realistis. Seorang pemimpin yang memahami agama itu realistis, bisa gitu loh. Dan seorang pemimpin yang spiritnya tinggi itu juga hal yang realis. Jadi idealnya seperti itu, memiliki kemampuan spirit, religi, dan intelektual. Tetapi begini, SP ini urusan Allah. Aslinya begitu, memang begitu. Jadi pada saatnya nanti, siapapun yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadikannya sebagai pemimpin dunia, itu hak prerogatif. Ketika si A dipilih sebagai pemimpin dunia, maka si B, si C, dan yang lain jangan iri hati. Seperti halnya menteri, ketika presiden memilih menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi ini pun untuk menjadi seorang SP itu sebenarnya hak prerogatif Allah. Tidak bisa mengajukan diri. Tetapi saya menggambarkan sosok idealnya gitu loh. Dan yang terakhir, seorang SP itu harus sudah melepaskan esensi dirinya, harus sudah melepaskan ego dirinya, harus sudah melepaskan kepentingan dirinya, kepentingan keluarga, kepentingan semuanya, dan melebur dalam af'alnya Allah. Jadi maksudnya bukan melebur dalam kesatuan zat, tidak mungkin. Jadi maksudnya seorang yang menjadi SP itu sudah melepaskan dirinya sendiri untuk pasrah menjadi af'alnya Allah, sehingga SP tidak memiliki kepentingan selain melaksanakan af'alnya Allah gitu loh. Itu kuncinya di situ. Kalau dalam diri kita masih memerlukan uang, kalau dalam diri kita masih butuh pulsa, masih memikirkan makan, masih memikirkan anak istri, nggak masuk. SP itu sejatinya merdeka, merdekanya sejati. Jadi manusia yang sejati itu merdeka. Dia hanya nurut pada kehendak Allah. Jadi kalau kita masih berbicara mengklaim atau berharap atau berasa atau curiga terhadap diri sendiri sebagai SP, tapi masih memiliki kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan dunia, maka tidak bisa. Sekali lagi, walaupun nanti pada akhirnya seorang SP itu pengangkatannya adalah hak prerogatif Allah. Karena saya melihat begini, ada beberapa orang yang seolah-olah mendapat bimbingan ilham, kemudian hidupnya susah, melarat, tidak bisa sekolah, ditinggal istri dan sebagainya, hidupnya sengsara dah. Tapi kemudian didampingi seolah-olah oleh ilham, kemudian dirinya merasa dan curiga bahwa saya SP. Tidak masalah sebenarnya, dalam artian itu hak-hak saja. Tetapi yang jadi masalah adalah harus siap kecewa, karena satu, kualifikasi SP itu tinggi, yang kedua SP sudah melepaskan dirinya, sudah melepaskan esensi dirinya untuk dijadikan sebagai af'alnya Allah, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak prerogatif untuk menjadikan si A, B, atau C jadikan sebagai pemimpin itu. Ketika pemimpin itu terpilih, maka sebenarnya yang lain harus legowo. Dan memang tidak bisa melawan. Siapa yang berani melawan? Nah, untuk masalah tabir identitas saya pikir cukup lah. Mau dikorek seperti apa juga jatuhnya nanti ke situ lagi sebenarnya. Dari semua video yang sudah saya sampaikan, dari karisma kewalian, tokoh-tokoh semua sebenarnya sudah dibuka.
semua sudah dibuka gitu. Jadi sebenarnya sudah jelas. Jadi selanjutnya saya akan bahas tentang fenomena baru, yaitu fenomena Ratu Langit Selatan. Jadi video berikutnya terkait dengan munculnya kerajaan Ratu Langit Selatan, menggantikan atau mendampingi kerajaan Ratu Pantai Selatan. Untuk membuka tabir SP ini saya pikir cukup ya. Mari kita terus berlindung kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Semoga kita terhindar dari bisikan-bisikan setan ataupun jin yang seolah-olah memberi mandat kepada kita untuk jadi seorang SP. Karena godaannya sangat banyak. Walaupun Anda kuat berwirid, itu belum menjamin. Penyelewengan itu bisa saja dari berbagai aspek. Tetap berlindung kepada Allah, semoga kita diselamatkan, tauhid kita diselamatkan, terus beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.